Mas yang gagah-gagah.
Dan ini terbukti di beberapa rangkaian kegiatan, walaupun saya mohon maaf Pak Lurah, Mas Anto, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa setiap hari ke sini. Tapi karena saya bermedia sosial, saya memantau dan sempat tiap hari beliau ini, Mas Anto itu selalu mengirimi saya, kalau di bahasa media sosial itu memention dan nge-tag perjalanan harian mereka di media sosial. Jadi saya melihat bagaimana kemudian panitia ini membranding, mempromosikan event ini kalau anak muda sekarang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Nggak kaleng-kaleng, jadi mereka serius sekali Pak Lurah. Artinya apa? Di event pertama ini saya melihat sukses dan menjanjikan. Jadi kalau menjanjikan itu jangan kapok dengan satu kali event. Karena di satu kali event ibaratkan kita itu gambling ya. Kita bertaruh bagaimana kemudian event pertama ini akan menjadi bekal di tahun-tahun berikutnya. Hari ini banyak orang nonton Mas, teman-teman panitia. Mungkin kalau kemarin kita masih ngamatin ya, kira-kira sukses atau enggak, gitu ya. Tapi saya yakin kalau tahun depan event Tunjungan Expo ini dilakukan lagi dengan evaluasi yang baik, dengan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan event ini, saya kira ke depan kelasnya sudah luar biasa Pak Lurah. Dan kita di pemerintah, baik dari Kemenak yang kemarin juga mensupport penuh pelaksanaan lomba hadroh, luar biasa Pak. Sampaikan salam hormat saya untuk Pak Kepala Kemenak, supportnya luar biasa. Ternyata pesertanya tidak hanya 10 kecamatan, tapi sudah kabupaten. Bayangkan kalau tahun depan Mas, nggak cuma lomba hadroh gitu kan, lomba kesenian dengan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Karena ternyata UMKM ini tidak akan hidup banyak penontonnya kalau nggak ada tontonan. Betul ya? Baru ada lomba mewarnai saja,
lomba hadroh yang dilaksanakan kurang lebih 4 hari, ditambah dengan penampilan beberapa kesenian atau musik. Saya boleh jujur, setelah saya pindah di 5 wilayah ini event pertama potensi sekali untuk ke depan jauh lebih maksimal. Dan tahun ini saya kira sukses besar, tapi apakah saya nggak tahu panitia sudah mengukur perputaran uang. Nah ini yang nggak sempat mungkin ya, UMKM ini selama 7 hari perputaran uangnya berapa rupiah ya, itu perlu dirilis mas, supaya besok teman-teman UMKM ini ketika mau jualan mereka semangat. Ternyata event yang dilaksanakan di desa, apalagi hari ini membuktikan dengan judulnya Desa Wisata Edukasi. Hari ini membuktikan dengan layout, dengan desain kegiatan, teman-teman tidak hanya mengadakan event, tidak hanya berjualan mengundang UMKM, tapi juga menampilkan bagaimana keunggulan-keunggulan paket dari desa wisata yang kita banggakan. Dan saya kemarin penasaran Pak Lurah, saya kira lokasinya di balai desa. Ternyata lokasinya didekatkan dengan beberapa destinasi atau paket wisata yang ada di Bendungan. Ada beberapa potensi warga kita yang sudah lama berjualan bunga ini saya lihat cukup potensial. Maka dari itu, selain berbangga hati, kami tentunya dari pemerintah kecamatan mengucapkan selamat. Semoga ini menjadi sebuah awal yang baik untuk event-event selanjutnya. Dan tentunya kami dari jajaran yang dituakan di kecamatan, kami ikut pada saat awal. Saya nggak bisa bantu banyak, nggak bisa ikut uwur, tapi isone sembur kali melengket ke konco-konco. Semoga para sponsor, Bapak Ibu dari instansi terkait juga ke depan semakin kompak untuk mendukung perkembangan pemberdayaan ada di masyarakat. Saya sampaikan juga terima kasih dari Kemenag, dari Korwil Camdikdik sampai ke atas dinas. Saya dengar kemarin pesertanya nggak cuma di Bonggol ya mas, untuk lomba mewarnai. Saya baru lihat videonya aja melutak, saya bingung itu lombanya di mana. Kalau nggak salah kemarin pas lomba anak SD dan TK, saya nggak tahu itu melebihi target atau tidak, tapi saya lihat kehadiran anak-anak SD itu luar biasa. Sehingga ini mendatangkan optimistis tersendiri bagi panitia, dan moga-moga teman-teman tidak kapok, tapi justru ke depan lebih semangat. Selanjutnya saya perlu sampaikan, event ini berlangsung di bulan-bulan kemerdekaan. Saya juga perlu pamer Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya, namun mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu karena COVID kita nggak ada kegiatan. Tahun ini di awal saya bertiga baru bersama Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, tiga-tiganya baru di Ngombol. Nah, baru tahun ini kami juga ikut kegiatan 17-an di kecamatan. Ada beberapa kegiatan juga yang mungkin juga dilaksanakan. Yang pertama kegiatan umum, namun yang sifatnya lomba-lomba lebih berfokus pada anak-anak sekolah. Karena di tahun ini adalah tahun Pilkades, kami mengurangi potensi benturan di masyarakat. Namun ada satu kegiatan yang menarik, yang perlu dilirik oleh warga, mungkin ikut nanti memviralkan, dan bisa jadi potensi ekonomi bagi teman-teman UMKM. Walaupun sampai hari ini kami belum ada rencana untuk ekspo di lokasi sana, tapi saya yakin kalau itu besok viral bisa menjadi potensi ekonomi, yaitu pemasangan 1000 bendera di jalan masuk desa Tumenggungan dan Curug. Kalau Bapak Ibu perso, di wilayah utara, desa paling utara kita itu ada 2 desa yang pintu masuknya wilayah Banyurip, yang jalannya sudah ada patok-patok pembatas, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 824 patok. Rencana akan kami pasang 1000 bendera di sana. Sehingga saya nggak bayangkan kalau itu besok ikut diekspos, mungkin setiap sore ini akan banyak orang datang, dan bisa jadi besok jadi potensi ekonomi baru sampai dengan tanggal 31 Agustus. Maka monggo, saya nggak tahu desa Tumenggungan atau Curug akan menangkap itu atau tidak. Dan siapa saja yang terlibat, saya mohon dukungan. Jadi dari jajaran pendidikan, dari jajaran pemerintah, kemudian teman-teman pesantren, kemarin juga kami ngajak dari FKPBI, dari NBCNU, supaya ikut bergabung dengan
dengan tujuan membumikan nasionalisme, menyemangati kita dalam bernegara, dan moga-moga itu juga menjadi satu kondisi khusus yang membanggakan bagi masyarakat Ombol. Maka dari itu kami mohon doa restu dan mohon dukungan. Juga ada beberapa kegiatan lain di kecamatan yang mungkin nanti ada sepeda santai, nggih. Sepeda santai di tingkat kecamatan, kemudian di pentas seni anak-anak, kemudian di Malam Puncak ada ketoprak. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut merampaikan, menyaksikan, kami persilakan. Jadwal sudah kami rilis dan saya membayangkan kalau desa-desa di bulan Agustus tahun depan, Pak Lurah, ini bikin rangkaian kegiatan yang skalanya seperti ini, saya kira potensi 17-an jadi rame, masyarakat bisa senang, pelaku UMKM juga bisa ikut meramaikan, dan moga-moga Tunjungan tahun depan mengadakan lagi, yang lain juga ikut meramaikan supaya ke depan Ngombol benar-benar jempol, nggih. Mboten namung ngeten, tapi makna jempol itu bisa dirasakan masyarakat. Yang terakhir, kami hanya bisa mendoakan semoga masyarakat kami selalu bahagia, selalu bahagia dengan banyaknya event yang digadang oleh pemerintah maupun oleh komunitas seperti ini. Yang lain tidak hanya anti maju, walaupun kami harus berjuang bagaimana menyatukan kebersamaan masyarakat. Kami berharap semua bermuara kepada kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Yang terakhir, seiring dengan tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, saya diberikan kehormatan untuk menutup setelah kemarin pada saat pembukaan langsung dibuka oleh Ibu Wakil Bupati Purworejo, Ibu Hajah Yuli Hastuti, sarjana hukum. Hari ini kami bersama Forkom diminta untuk menutup tentunya dengan membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan tidak hanya ditutup, tapi ini menjadi muara awal bagi teman-teman Tunjungan untuk bisa bergerak maju ke depan. Yang paling utama barang-barang kami untuk memprovokasi desa-desa lain supaya juga punya keinginan maju yang sama, sehingga 57 desa ini benar-benar bisa menjadi kekuatan tersendiri. Tidak hanya jumlah desanya yang banyak, tapi dengan jumlah 57 desa, spirit Ngombol jempol ini benar-benar kita bisa wujudkan. Sekian dari saya dengan membaca hamdalah kegiatan Desa Wisata Edukasi Tunjungan Expo 2023 dengan ini, dan mohon doa restu semuanya kami tutup. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juara 3 kategori menggambar tingkat SD kelas 1 sampai 3. Juara 3 dimenangkan oleh Alzena Salsa Biluna dari SD Negeri 1 Kuto Arjo. Kepada para pemenang dipersilakan untuk maju ke depan. Juara kedua, lomba menggambar tingkat SD kelas 1 sampai 3 dimenangkan oleh Almira Kana Maulida Yasmin dari SD Negeri Tirto Dranan. Juara 1 lomba menggambar tingkat SD kelas 1 sampai 3 dimenangkan oleh Prima Mustika Ningsafa dari SD Negeri Kemiri. Dimohon untuk Bapak Bangun Erlangga, Bapak Dan Ramil serta Bapak Suroto untuk maju ke depan memberikan hadiah kepada para pemenang. Untuk juara 3 dipersilakan untuk Bapak Suroto selaku Kepala Desa untuk memberikan trofi serta sertifikat kepada pemenang juara 3 lomba mewarnai kategori.
Kepada Bapak Kapolsek dipersilakan untuk memberikan hadiah dan trofi serta sertifikat kepada juara 2 lomba mewarnai SD kelas 1 sampai 3. Selanjutnya kepada Bapak Erlangga dipersilakan untuk menyerahkan hadiah trofi serta sertifikat kepada pemenang juara 1. Selanjutnya kepada Bapak Lurah, Bapak Camat, dan Bapak Kapolsek dipersilakan untuk melakukan foto bersama dengan para pemenang. Untuk orang tua mungkin dari para pemenang dipersilakan untuk maju untuk melakukan sesi foto bersama. Dari SD Negeri 1 Wirung. Kepada pemenang dipersilakan untuk maju ke depan. Juara 1 lomba menggambar tingkat SD kelas 4 sampai 6 dimenangkan oleh Sela Putri Mayunda dari SD Negeri 1 Kutoarjo. Kepada Ketua BPD Bapak Purwanto dan Ketua Pelaksana Expo Tunjungan 2023 serta Bapak Jasman Wiratmoko dipersilakan untuk maju untuk menyerahkan trofi dan sertifikat juara. Penyerahan juara 3 kategori lomba menggambar kelas 3-4 kepada Bapak Jasman kelas 4 sampai 6. Kepada Bapak Jasman Wiratmoko dipersilakan untuk menyerahkan trofi serta sertifikat untuk juara 3. Juara ya, juara di hatiku. Kemana? Selanjutnya penyerahan hadiah untuk juara 2 diserahkan oleh Ketua Pelaksana Desa Wisata Edukasi Tunjungan Expo 2023 kepada Mas Mudianto dipersilakan untuk menyerahkan trofi serta sertifikat kepada juara 2. Biarin aja, jangan diminta, dipatah malah. Selanjutnya kepada Ketua BPD Purwanto, Bapak Purwanto dipersilakan untuk menyerahkan trofi serta sertifikat kepada pemenang juara 1. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Ayo tangannya bersama-sama kita angkat, kita gerakan.
Boten dugi teng pundi Bapak ya? Kancane kene gelakatmu cacat nyubriani hatiku cucuk kowe kencang karo liya-liya. Matur nuwun. Setunggal melih Pak Bayan. Kali kula dereng. Nggih duwe. Oh nggih, duit Pak. Sanes duit. Duit Pak. Oh nggih, nggih. Nggih. Ngapunten kula amargipun pompong. Lah kula kelebihan Bapak. Oh nggih, niki. Nggih ngapunten. Oh nggih, mboten napa-napa. Niku lagonipun apa Pak Bayan? Kan kula mendem yo niki mikir mendem mawon. Oh nggih. Mendeme temenan mboten. Nggih mboten. Yo pun mantun iki. Alhamdulillah, semoga. Pripun Bu? Perawan Kalimantan. Gemeruwen mangke niku damel sanes Oke. nggih. Mangke ndameten ngomano-mani. Mangke nggih, Ibu ya, Ibu nyanyi ya. Garwane kan nyanyi Bu, Pak RT. Ibu RT, oh nggih. Mbak E, oh nggih. Mister Mendem. Semoga. Saling nada, enggak sih. Aku
Yen wis mari Matur nuwun. Terima kasih. Thank you very much. Pripun, Pak? Mangkeh malih mawon. Monggo, Pak. Mangkeh malih. Terus mawon. Lalakun. Lakune napa, Pak? Nggih, kersake. Lah juk piye? Aku kan takut, Pak. Kok ra kon bali? Lah pripun to? Lah niki kok urung nyanyi kok tememplok, Pak.
Anda pinggal sudah barang di depan Anda.